Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempraktekkan komunikasi terapeutik pada pasien gangguan jiwa tindak kekerasan dan pasien gangguan jiwa halusinasi. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Lisdianti Usman, SST, MKes. Baik, perkenalkan nama saya Sri Utami Atahir. Di sini saya berperan sebagai perawat pada pasien gangguan jiwa tindak kekerasan, fase orientasi dan terminasi, serta berperan sebagai perawat pada pasien gangguan jiwa halusinasi, fase kerja. Perkenalkan, nama saya Siti Najwa Sucita Abbas. Di sini saya berperan sebagai perawat pada pasien gangguan jiwa tindak kekerasan pada fase kerja, serta berperan sebagai perawat pada pasien gangguan jiwa tindak halusinasi pada fase prainteraksi dan terminasi. Perkenalkan, nama saya Wulan Maharani Rahim. Saya di sini sebagai perawat pada gangguan jiwa tindakan kekerasan fase prainteraksi, serta sebagai perawat gangguan jiwa pada halusinasi fase orientasi. Perkenalkan, nama saya Sabria Mantali. Saya di sini berperan sebagai pasien gangguan jiwa pada halusinasi dan akan memberikan kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Abudet. Saya berperan sebagai pasien gangguan jiwa tindak kekerasan serta akan menjelaskan kesimpulan. Fase persiapan atau prainteraksi. Tahap ini merupakan tahap perawat sebelum bertemu dengan pasien. Perawat perlu menilai dirinya seberapa kemampuan komunikasi terapeutik. Berikut prakteknya. Assalamualaikum, permisi Pak, saya masuk ya. Fase orientasi. Tahapan ini dimulai saat perawat dan pasien bertemu untuk pertama kalinya. Tugas dari perawat adalah membangun hubungan saling percaya dengan pasien. Berikut prakteknya. Pak, perkenalkan, saya perawat Utami. Hari ini saya dinas pagi di sini. Pak, bisa Bapak melihat ke saya? Baik, apa benar nama Bapak adalah Bapak Wahyu? Iya, benar. Baiklah Pak, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Waktunya mungkin sekitar 10-15 menit saja. Apa Bapak bersedia? Iya, benar. Baiklah Pak, jika selama obrolan Bapak merasa capek atau bosan, Bapak bisa langsung bilang saja kepada saya. Nanti obrolan hari ini bisa saya hentikan. Baik, untuk tempatnya bisa di sini saja. Iya, selesai. Oh, baiklah Pak. Oke, Pak, kalau misalnya ada amarah maupun rasa yang Bapak simpan, bisa langsung Bapak sampaikan kepada saya. Nanti semua yang Bapak ceritakan akan saya rahasiakan. Tahap kerja. Tahap ini perawat bekerja sama dengan pasien untuk menghadapi masalah yang dihadapi pasien. Tahap kerja ini berhubungan dengan masalah tindakan yang akan dilakukan oleh perawat untuk pasien. Berikut tindakannya. Baik, di sini saya akan mengajarkan Bapak cara ketika Bapak sedang marah, sedang jengkel. Nah, ini ada caranya supaya Bapak melampiaskannya ke hal yang baik ya Pak. Coba Bapak melihat ke saya ya. Tarik nafas lewat hidung, ditahan 3 detik, dikeluarkan lewat mulut. Kegiatan seperti ini bisa Bapak lakukan sendiri 3-5 kali ya Pak. Kita ulangi ya Pak. Tarik nafas lewat hidung, ditahan 3 detik, 1, 2, 3, dikeluarkan lewat mulut. Wah, bagus sekali, Bapak sudah melakukannya dengan baik. Fase terminasi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari pertemuan antara perawat dengan pasien. Berikut prakteknya. Baiklah Pak, besok kita ketemu lagi ya. Nanti saat kita ketemu, Bapak maunya kita bertemu di mana? Di taman kah atau di sini? Di sini. Di sini saja. Iya. Baik Pak, nanti kita ketemu sekitar pukul 9 pagi. Nah, tadi kan Bapak sudah mempraktekkan cara mengontrol amarah. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Agak membaik. Baiklah Pak, nanti itu Bapak praktekkan ya, jangan lupa untuk Bapak praktekkan. Kemudian ada yang mau Bapak tanyakan? Tidak. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik, dapat disimpulkan komunikasi terapeutik terbagi 4 fase. Yang pertama ada prainteraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada tahap kerja, dan keempat ada tahap terminasi. Saya akan menjelaskan apa itu gangguan jiwa tindak kekerasan. Terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu adalah seseorang yang mengalami gangguan mental dan tindak kekerasan, yaitu seorang yang melakukan tindakan yang membahayakan dirinya maupun orang lain. Tahap prainteraksi. Tahap ini merupakan tahap persiapan perawat sebelum bertemu dan berkomunikasi dengan pasien. Berikut prakteknya. Assalamualaikum, permisi Bu, saya masuk ya. Tahap orientasi atau perkenalan. Tahap ini dimulai saat perawat pertama kali bertemu dengan pasien. Perawat berkenalan dengan pasien. Tugas perawat membangun hubungan saling percaya dengan pasien. Berikut prakteknya. Selamat pagi Ibu Sabria. Masih ingat dengan saya, dengan Susiawan. Saya di sini akan melatih Ibu bagaimana cara mengontrol halusinasi. Pertama-tama, bagaimana kabar? Yang Yesus Jadi saya akan mulai 10 menit, tempatnya di sini ya Bu. Ya. Itu suaranya masih ada seperti terdengar. Masih suruh tapi sudah terlalu sering. Kapan suara itu sering muncul? Dulu sih suara sampai mana? Sekarang tinggal malam aja. Fase kerja. Pada tahap ini, perawat bekerja sama dengan pasien untuk menghadapi masalah yang dihadapi oleh pasien tersebut. Tahap kerja ini berhubungan dengan rencana tindakan yang akan dilakukan oleh perawat untuk pasien. Berikut prakteknya. Baik Ibu, jadi ada cara untuk mengontrol halusinasi yang Ibu alami, yaitu dengan menghardik mengatakan, jangan, itu bohong, suara itu bohong. Pergi kamu suara palsu, pergilah, dengan cara menutup telinga dan menutup mata Ibu. Bisa Ibu peragakan atau Ibu cobakan? Jangan, suara itu palsu, pergi sana. Wah, baik, Ibu hebat sekali ya. Tahap terminasi. Tahap ini merupakan tahap akhir pertemuan antara perawat dan pasien. Berikut praktiknya. Bagaimana perasaan Ibu saat Ibu bertemu dengan perawat tadi? Sudah merasa lega. Baik, besok kita ketemu lagi jam 10 pagi ya Bu. Jika suara itu terdengar lagi, Ibu bisa melakukan cara yang kita pelajari tadi ya Bu. Ibu bisa melakukan cara tersebut 2-3 kali ya Bu, jika suara tersebut datang. Baiklah, karena waktunya sudah selesai, saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Baik, kesimpulannya adalah halusinasi adalah gangguan persepsi yang menyebabkan seseorang melihat, mendengar, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Penyebabnya juga sangat bervariasi, mulai dari penyakit fisik sampai penyakit mental. Selain itu, penyebabnya juga akibat dari efek samping obat-obatan untuk mengatasi depresi, epilepsi, dan Parkinson. Baik, itulah video komunikasi terapeutik pada pasien gangguan jiwa tindak kekerasan dan pasien gangguan jiwa halusinasi dari kami kelompok 6. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.